Pendampingan sertifikasi ISPO untuk pekebun. Sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil merupakan sistem sertifikasi nasional yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit termasuk yang dikelola oleh pekebun dilaksanakan secara berkelanjutan, taat hukum, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pekebun ditetapkan sebagai subjek wajib sertifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing sawit rakyat, memperluas akses pasar, dan memperkuat komitmen nasional terhadap pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Supaya pekebun bisa siap mengikuti sertifikasi ISPO, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah membuat pedoman resmi tentang cara pendampingan teknis di lapangan. Pedoman ini terdiri dari 6 langkah utama. Langkah pertama, menilai kelembagaan pekebun. Pendamping perlu mengumpulkan dan mengidentifikasi data tentang pekebun. Apakah sudah punya organisasi seperti kelompok tani, gapoktan, koperasi, atau kelompok pekebun lainnya? Bagaimana status lahannya? Apakah legal dan terdata? Kemudian melakukan penilaian kesenjangan atau gap analisis dengan persyaratan sertifikasi ISPO. Dari hasil identifikasi tersebut, pendamping akan menentukan kelembagaan yang menjadi target pendampingan. Jika belum ada kelembagaan yang sesuai, pendamping bisa membantu dalam pembentukan kelembagaan yang baru. Jangan lupa, dalam proses ini pendamping harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat dan pihak terkait lainnya. Langkah kedua, sosialisasi ISPO. Pendamping melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada pekebun dan juga kepada penyuluh, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pihak lainnya yang terkait tentang apa itu ISPO, kenapa harus disertifikasi, tahapan proses pemenuhannya. Juga dapat menjelaskan tentang biaya sertifikasi serta potensi pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Langkah ketiga adalah pelatihan untuk membentuk tim sistem kendali internal atau ICS. Tim ini penting karena merekalah yang nanti mempersiapkan dan mengatur agar semua anggota kelompok bisa mengikuti aturan ISPO. Pelatihan ICS diberikan dengan materi antara lain pengenalan sistem kendali internal ICS, tugas dan fungsi tim ICS, teknik audit, serta prinsip penyelenggaraan ISPO untuk pekebun. Pendamping perlu memastikan bahwa anggota tim ICS memahami tugas dan fungsi tim dalam penerapan persyaratan ISPO. Langkah keempat, menyusun dokumen ISPO. Setelah pelatihan, pendamping akan membimbing tim ICS untuk menyusun berbagai dokumen dan standar operasional prosedur atau SOP. Misalnya, SOP cara membuka lahan tanpa bakat, SOP pemupukan, catatan panen, sistem transparansi dan pembukuan kelompok, dan SOP lain yang dibutuhkan. Semua ini akan menjadi bukti bahwa kelompok sudah memenuhi prinsip ISPO. Prosedur atau SOP yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota kelembagaan dan juga pemangku kepentingan eksternal terkait seperti mitra penjualan. Langkah kelima, audit internal. Sebelum diaudit oleh lembaga sertifikasi, pekebun harus melakukan audit internal terlebih dahulu. Tim ICS akan memeriksa apakah kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan dokumen yang dibuat. Jika masih ada kekurangan, bisa dicatat dan ditindaklanjuti sebelum audit eksternal dilakukan. Langkah keenam, mengajukan sertifikasi. Pekebun bisa mengajukan permohonan sertifikasi ISPO. Pengajuan dilakukan ke lembaga sertifikasi yang sudah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Jika semuanya sesuai, maka pekebun akan mendapatkan sertifikat ISPO. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun dengan penilaian secara berkala selama periode sertifikasi. Dengan mengikuti tahapan ini, pekebun sawit bisa lebih siap, lebih mandiri, dan lebih percaya diri menghadapi proses sertifikasi. ISPO bukan beban,
tapi peluang menjadikan sawit rakyat lebih maju untuk masa depan kelapa sawit Indonesia yang lebih cerah.